Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun, Bapak Ibu yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali bertemu di kajian virtual Ma'had Al-Islah yang mudah-mudahan kesemuanya Bapak Ibu sekali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan meneruskan kajian kita surah berikutnya, yaitu surah Al-Qari'ah, insyaallah. Atau pada kesempatan ini kita akan baca surah ini. Semoga Allah membuka hati kita untuk dapat memahami surah ini dengan baik. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Jadi alnya ini hamzanya namanya hamzah wasal. Jadi kalau ibu-ibu, bapak ibu sambung itu hamzanya hilang ya. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah, begitu. Beda dengan al-hakumut kemarin. Kalau al-hakumut tuh hamzanya hamzah qata, harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhakum, gitu ya. Nah, kalau ini hamzah wasal, dia hanya dibaca ketika di awal saja. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'ah, hadhihi suratul Qari'ah. Ini namanya surah Al-Qari'ah. Ihda asyrata ayat, jumlah ayatnya ada 8 ya. Wahiyya makkiyah, diturunkan di Mekah. Bukan 8 ayatnya, ihda asyrata ada 11 ayat ya. Ihda asyrata ayat, mohon maaf. Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nanti kita terangkan kenapa hari kiamat disebut Al-Qari'ah. Yauma yakunun nas, keadaan manusia pada hari itu, kal farashil mabthuth, seperti anai-anai yang berterbangan, atau raron ya, raron atau sulung-sulung ya. Orang sini bilangnya sulung-sulung yang berterbangan. Kalau habis hujan biasanya di sore hari maghrib tuh ada yang namanya raron atau sulung-sulung yang lebih kecil. Itu namanya farash ya. Wa takunul jibal, dan keadaan gunung-gunung pada hari itu, kal ihnil manfush, seperti kapas yang ditiup. Kapas ya, tadi pohon kapuk yang ditiup. Fa amma man saqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang memuaskan. Dia akan masuk surga, dia akan meraih kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat, adapun orang yang ringan, yang enteng, mawazinuhu,
timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Mahia asalnya, ini namanya haknya hak lisakat ya. Jadi wa ma adraka ma hiya asalnya begitu. Tapi karena akhir ayat-ayat sebelumnya ada haknya, maka ditambahkanlah hak lisakat. Jadi agar munasabah, agar akhir ayatnya itu ada tanasub, ada keserasian. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya, kalau begitu kurang enak. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah neraka? Apakah wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Dia adalah narun hamiyah, api yang panas, yang bergejolak ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surah ini namanya surah Al-Qari'ah. Surah yang menginformasikan kepada kita akan adanya hari kiamat ya. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat termasuk salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima ya, yang kelima. Ini bagian dari keyakinan kita. Bagian dari pondasi keimanan kita adalah percaya dengan adanya hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat. Bahwa dunia ini akan berakhir. Bahwa setelah kehidupan dunia ini ada lagi kehidupan yang akan datang. Dan kehidupan dunia ini berakhir ditandai dengan yang disebut dengan hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut hari akhir? Karena setelah itu tidak lagi ada hari. Kalau misalnya hari kiamat itu hari Jumat, besoknya udah nggak ada. Hari Sabtu nggak ada. Kalau sekarang kan hari apa nih? Hari Sabtu, besok hari apa? Hari Ahad. Setelah hari Ahad hari Senin, setelah Senin Selasa, setelah Selasa Rabu, setelah Rabu Kamis, setelah Kamis Jumat, setelah Jumat Sabtu, setelah Sabtu Ahad, setelah itu lagi Senin, setelah begitu terus. Tapi kalau hari kiamat, misalnya hari kiamat itu hari Jumat, besoknya nggak ada lagi hari Sabtu, nah, maka disebutnya itu hari akhir, yaumul akhir, hari di mana seluruh kehidupan di alam dunia dinyatakan berakhir ya. Datanglah kehidupan baru, datanglah alam baru ya. Jadi kehidupan dunia ini berakhir dengan ada yang namanya huru hara. Kiamat itu artinya terjadi ya, terjadi huru hara, terjadi kebangkitan setelah itu. Qiyam, setelah itu ada kebangkitan, ada kehidupan baru ya. Jadi kehidupan baru atau kehidupan akhirat itu diawali dengan kehancuran alam semesta ini, kehancuran kehidupan dunia yang sekarang kita tinggali ini ya. Allah menyatakan Al-Qari'ah, hari kiamat ya. Hari kiamat disebut Al-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Diambil dari kata qara'a. Kalau qara'al bab itu artinya apa? Mengetuk pintu ya. Nah, hari kiamat disebut Al-Qari'ah karena dia taqra'ul qulub bil faza. Dia mengetuk hati ya dengan sesuatu yang mengagetkan ya. Dia membuat hati itu kaget, membuat hati itu mungkin copot kali ya, mungkin lepas dari tempatnya, kaget ya. Sesuatu yang miris, yang begitu menyakitkan terjadi, itu namanya al-qari'ah, sesuatu yang menyakitkan hati. Kalau kita melihat di depan mata kita misalnya ada kecelakaan yang luar biasa, kita melihat di depan mata kita, itu pasti hati kita sakit ya, hati kita teriris. Walaupun kita nggak kena kecelakaan itu, tapi kita menyaksikan dengan mata kita ada peristiwa yang luar biasa gitu menimpa kita, atau di depan mata kita, itu pasti hati kita itu rasa sakit ya. Itu namanya qari'ah, yang menusuk hati ya. Hari kiamat itu kejadian yang menusuk hati, yang membuat hati terkaget, atau membuat hati itu
terenyuh ya dengan kejadian yang luar biasa. Mal qari'ah, sampai diulang. Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Apa itu hari kiamat yang mengagetkan hati, yang membuat copot jantung manusia saat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, apakah kamu wahai Muhammad pernah punya ilmu sebelumnya, pernah punya pengetahuan sebelumnya tentang al-qari'ah itu, tentang hari kiamat itu? Ini pertanyaan-pertanyaan li ta'zim ya, artinya bahwa ini adalah sesuatu informasi yang penting yang harus diketahui, yang Nabi Muhammad SAW sendiri saja tidak tahu ya. Ini mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah itu menarik minat agar orang mendengar, agar orang mengetahui apa sih al qari'ah yang Allah sebutkan itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada saat itu keadaan manusia tidak normal. Keadaan manusia pada saat itu kal farashil mabthus, mereka seperti aneh-aneh yang berterbangan. Lari ke sana kemari tanpa tujuan, ya. Saling bertabrakan, patah sayapnya, ada yang berjalan di tanah, ada yang nyemplung ke sungai, ke empang dan sebagainya. Kal farashil mabthus, manusia ketika terjadinya hari kiamat itu tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, mau kemana mereka, mau menyelamatkan diri kemana, ya. Seperti peristiwa tsunami misalnya beberapa waktu yang lalu di Aceh itu, orang kal farashil mabthus, lari ke sono kemari menyelamatkan diri. Tidak tahu, yang penting selamat, mencari jalan untuk selamat. Ya. Kalau tsunami itu masih ada tempat selamat ya. Tapi kalau hari kiamat nanti semua keadaan sudah kacau balau, nggak ada lagi tempat untuk berlindung, nggak ada lagi tempat untuk selamat. Kal farashil mabthus. Bahkan digambarkan dalam surat Al-Hajj ya, dalam surat Al-Hajj itu sampai manusia itu mabuk ya, mabuk. Karena goncangan yang dahsyat, mereka tuh teler ya. Mabuknya bukan karena minuman keras, tapi karena goncangan itu ya. Pada muntah gitu ya. Kayak kita yang nggak biasa naik mobil gitu, jalan-jalan jauh gitu ya, mabuk ya. Manusia itu mabuk. Padahal mabuk bukan karena minuman keras, mereka karena goncangan yang begitu dahsyat yang terjadi di bumi ya. Bahkan ibu-ibu yang hamil langsung melahirkan, yang sedang menyusui lupa dengan anaknya ya. Padahal nggak ada tuh ibu-ibu yang lagi menyusui lupa sama anaknya, nggak ada. Tapi ketika terjadi kiamat, lupa tuh sama bayinya, ditinggal begitu saja ya. Jadi begitu dahsyatnya ya peristiwa huru-hara pada hari kiamat. Jadi keadaan manusia sudah tidak normal, kacau balau semua. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Semuanya ya lari, semuanya ingin selamat, tapi semuanya ya bangunan semua sudah tidak ada, runtuh semua ya. Bahkan watakunul jibalu kal ihnil manfush, gunung yang selama ini kokoh, yang selama ini kuat, yang selama ini menjadi paku bumi, dia itu kal ihnil manfush, seperti kapas berterbangan ya. Bayangkan ya, gunung Salak terbang, Gunung Bromo, Gunung Pangrango, ya gunung-gunung semuanya kal farashil mabthus, kal ihnil manfush ya, terbang, copot dari tempatnya ya. Selama ini kan yang membuat kokoh bumi ini adalah gunung. Gunung itu sebutnya autada ya, wa ja'alnal jibala autada, dia itu paku bumi ya, yang menguatkan bumi. Tapi ketika paku buminya ini copot ya, kenapa dia copot pakunya ini? Karena mejanya sudah di orak-orak gitu, dia goyang-goyang nih, copot semuanya, berterbangan ya. Buminya sudah tidak bersahabat ya. Jadi sulit untuk dibayangkan ya, watakunul jibalu kal ihnil manfush itu peristiwa yang kita nggak bisa membayangkan seperti apa kiamat itu ya. Kalau film 2012 ya, apa kiamat 2012 itu belum apa-apanya itu ya. Ya, masih ada yang selamat lagi ya. Jadi kal farashil mabthus ini betul-betul kejadian nyata ya, kal ihnil manfush ya. Tidak bisa digambarkan oleh akal kita seperti apa ya. Ala kulli hal, intinya bahwa kiamat itu
adalah suatu peristiwa yang niscaya, suatu peristiwa yang yakin akan terjadi. Banyak sekali amarat, banyak sekali tanda-tanda kiamat itu. Di antaranya misalnya secara ilmu pengetahuan bisa dibuktikan ya bahwa kiamat itu suatu yang mungkin terjadi. Misalnya berkurangnya lapisan ozon ya yang melindungi bumi. Jadi bumi ini dilindungi oleh lapisan-lapisan ya yang membuat bumi ini kalau ada benda-benda langit yang menyasar ke bumi itu langsung hancur. Ada meteor yang datang dari luar angkasa, batu-batu besar yang datang ke bumi itu belum sampai ke bumi sudah habis. Karena dimakan oleh lapisan-lapisan itu, lapisan atmosfer yang melindungi bumi, sehingga dia sampai ke bumi hanya tinggal batu kecil saja. Ya. Kalau batu-batu besar tuh yang menyasar ke bumi, ya, ini sudah tidak lagi ada lapisan yang melindungi bumi, ini bumi ini hancur, ya, terjadi di mana-mana kehancuran itu. Sekarang itu sudah mulai berkurangnya lapisan ozon atau karena apa istilahnya itu dalam ilmu pengetahuan karena rumah kaca ya, rumah kaca itu membuat bumi ini menjadi lebih panas. Bandung yang dulu dingin itu sekarang udah nggak dingin lagi, ya. Puncak juga udah mulai nggak dingin lagi. Itu karena banyaknya karbon, banyaknya pembakaran, banyaknya yang membuat bumi ini menjadi panas. Begitu juga air laut semakin menguap karena es di kutub itu sudah banyak mencair, ya. Es di kutub mencair sehingga bumi ini meluap dan dipastikan beberapa pulau itu akan tenggelam karena air laut ini semakin meluap, ya. Sehingga secara ilmu pengetahuan saja, ya, kiamat itu niscaya, kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi, masya Allah, ya. Bagi kita itu tentu ya tanpa dukungan sains pun kita sudah yakin bahwa kiamat ini pasti terjadi, ya. Bagi Allah itu mudah saja untuk melenyapkan buminya dalam sekejap ini, ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, setelah itu manusia semua mati ya, semua pasti mati. Enggak ada manusia yang tersisa. Kemudian disebutkan dalam surat Ibrahim, bumi ini akan berganti dengan bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Semuanya akan berganti. Ya, buminya akan berganti dengan bumi yang baru. Semua manusia mati semua. Setelah itu mereka akan dibangkitkan menuju kehidupan baru. Nah, setelah itu manusia terbagi dua. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Ada orang yang ketika di dunianya berat timbangan amalnya, mawazinuhu saqulat. Jadi timbangan kebaikannya banyak, berat, lebih berat daripada keburukannya. Maksiatnya sedikit, taatnya lebih banyak. Nah, orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isyatin radiyah, dia dipastikan akan masuk surga. Akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, ya. Jadi kita yakin bahwa amal kita yang abstrak, amal kita yang gak kelihatan ini itu akan ditimbang. Bagaimana amal ditimbang? Ya, amal kok ditimbang? Bagaimana sholat kita ditimbang, puasa kita ditimbang, gitu ya. Birrul walidain kita ditimbang, itu bagaimana? Ya, itu kan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang gak kelihatan. Kalau beras, buku ini kita bisa timbang kan, berapa kilo, berapa, kalau ini berapa meter bisa kita ukur. Tapi kalau amal itu sesuatu yang abstrak, ya. Nah, ini kita beriman kepada Allah bahwa amal ini akan ditimbang. Ada namanya mizan, ya. Dulu itu sulit untuk diketahui, sekarang mudah untuk diketahui. Sesuatu yang gak kelihatan bisa diukur. Misalnya volume suara. Suara dulu itu nggak bisa diukur, tapi sekarang itu dengan kecanggihan teknologi suara kita bisa diukur. Ya, berapa hertz bisa diukur. Ya, angin bisa diukur, kecepatan angin, suhu yang nggak kelihatan bisa diukur. Ya, sesuatu yang nggak terlihat, yang sulit untuk dipastikan di zaman dulu untuk diukur, untuk ditimbang, sekarang bisa ditimbang. Ya, dengan kecanggihan teknologi manusia, apalagi ini teknologi Allah, ya. Jadi
yakin kita bahwa amal-amal kita yang abstrak, yang nggak kelihatan, bagi Allah itu mudah untuk mengukurnya, mudah untuk menimbangnya. Jadi amal kita akan ditimbang, ya, ditimbang mana yang lebih berat, ya, kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikannya lebih berat, sakulat mawazinuhu, maka dipastikan dia fahuwa fi isyatin radiyah, dia akan masuk surga. Yang tinggal di surga itu, ya, dengan kehidupan yang memuaskan. Jadi surga itu kehidupan yang radiyah, yang memuaskan. Kalau di dunia ini sesenang apapun kita, sebanyak apapun duit kita, sesehat apapun badan kita, itu nggak akan memuaskan, ya. Yang nggak punya rumah pengen punya rumah, yang udah punya rumah pengen punya bini, yang udah punya bini pengen punya anak, gitu ya. Terus begitu, ya. Yang udah punya mobil, yang udah punya motor pengen punya mobil pengen punya mobil lagi, pengen punya kereta, pengen punya pesawat, ya. Yang udah punya bini pengen lagi, ya. Nggak ada yang memuaskan, ya. Punya duit 999.000, ya. Kurang berapa lagi tuh? Kurang, kurang 1.000, masih kurang, ya. Coba kalau sedikit lagi nih jadi 1.000.000, gitu ya. Masih kurang. Nggak ada yang memuaskan kehidupan di dunia ini. Nggak ada yang memuaskan. Udah 2 periode, ya, udah 2 periode. Pengen nambah lagi jadi seumur hidup, gitu ya. Pengen jadi sekjen PBB, gitu ya. Agak ada puasnya. Pengen anak-anaknya jadi nerusin dia, gitu ya. Nggak ada puasnya. Nggak ada kehidupan dunia ini. Orang yang mencari kepuasan di dunia itu nggak ada. Dia akan kecewa, ya. Orang yang ingin memuaskan syahwatnya, nafsunya, dia akan kecewa. Nggak akan dia dapatkan di dunia ini. Maka orang beriman itu hidupnya selalu qanaah, selalu merasa cukup. Cukup apa yang Allah telah berikan, ya. Dia nggak akan mencari-cari apa yang ada. Kalau dia lagi makan ikan gabus kering, ya, dia nggak akan mikirin apa namanya, teri jengki dan sebagainya, ya. Kalau dia lagi makan rendang, dia nggak akan mikirin telur ceplok, nggak, ya. Ini apa adanya saja, gitu ya. Ya, dia nikmati, qanaah, qanaah. Ya, orang beriman itu selalu begitu hidupnya, ya. Selalu zuhud, selalu mengutamakan akhirat lebih baik daripada dunia. Yang penting halal, pekerjaannya halal walaupun tidak seberapa, daripada banyak tapi mengundang azab, tapi haram, ya. Orang beriman itu standarnya akhirat. Kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Kalau kebahagiaan dunia tidak bisa diukur, ya, tidak bisa diukur. Tidak bisa ada seorang pun yang puas dengan kehidupan dunia ini, ya. Semuanya itu akan selalu merasa kurang, akan selalu merasa tidak cukup. Tetapi kehidupan akhirat nanti, di surga nanti, fahuwa fi isyatin radiyah. Sebaliknya, orang yang ringan amal kebaikannya sedikit, ya, di dunia, ketika di dunia dia sedikit sekali beramal solehnya, sedikit sekali. Nanti datang ke akhirat bagaimana? Fa ummuhu hawiyah. Kalau kebaikannya sedikit, pasti yang lebih banyak apanya? Keburukannya lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah, dia akan kembali, akan pulang ke ibunya, ke induknya, neraka, ya, hawiyah. Jadi ibu itu disebut karena dia tempat kembali. Ya, ini yang dimaksud ummuhu di sini bukan ibu kandung, tapi tempat kembali pulangnya. Ya, dia kemana kembali pulangnya setelah terjadi kiamat itu? Hawiyah, dia akan masuk neraka. Ya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, dia adalah neraka yang sangat panas. Ya. Jadi berusaha kita di waktu kehidupan kita yang singkat ini untuk berbanyak amal soleh kita. Jangan sia-siakan waktu, terbuang percuma. Gunakan waktu-waktu luang kita untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Sehingga amal ibadah kita, kebaikan kita lebih banyak. Lebih banyak, ya, lebih berat daripada kemaksiatan kita, ya. Sebenarnya setiap kita sekarang ini sudah tahu kita akan masuk ke neraka atau ke surga, udah tahu. Ya, tinggal kita lihat sehari ini banyakkan kebaikan apa keburukan. Ya, dalam sehari ini. Kalau kebanyakan maksiat, wah udah neraka dah, itu ya. Tapi kalau kebanyakan taat, insya Allah sampai seterusnya kita juga begitu, ya. Akan lebih banyak kebaikan-kebaikan kita. Bagaimana kalau balance? Bagaimana kalau ternyata timbangannya
seimbang, kebaikannya banyak, keburukannya juga banyak ya. Ini enggak apa? Enggak ada yang berat sebelah gitu ya, enggak ada yang jomplang. Bagaimana? Nah, itu ada yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Syafaat dari Rasulullah disebut syafaatul uzma, syafaat dari orang soleh, dari anak yang soleh. Itu namanya syafaat. Syafaat itu pembelaan, ditambahin, dibela. Ya, kalau kebaikannya kurang, belen ditambahin sedikit saja udah lebih banyak kebaikannya. Ya, itu namanya syafaat ya, pertolongan. Itu yang kita harapkan dengan memperbanyak sholawat, diantaranya mencintai Rasulullah. Itu kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Demikian kajian singkat surah Al-Qariyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar dapat mengisi kehidupan kita ini dengan amal-amal soleh yang beratkan timbangan amal kita di akhirat nanti. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.